Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, para prajurit Tengkorak Kostrad kembali menunjukkan kontribusi nyata bagi pembangunan di Intan Jaya, Papua Tengah setelah menyelesaikan program pipanisasi dan penyaluran air bersih di Kampung Yokatapa dan Banzema. Prajurit Tengkorak Kostrad melengkapi gereja Al-Shaddai dengan kursi yang megah untuk para jemaat. Para ksatria Tengkorak Kostrad tidak henti-hentinya berbuat kebaikan untuk membahagiakan masyarakat Intan Jaya, Papua Tengah. Setelah sebelumnya menyelesaikan pembangunan gereja, menyelesaikan program pipanisasi dan penyaluran air bersih Kampung Yokatapa dan Bazemba, serta renovasi makam sang kepala suku Bazar Octavianus Sendegau. Kali ini Letkol Infanteri Ardiansyah menuntaskan janjinya untuk melengkapi gereja Al-Shaddai Bazemba dengan kursi yang megah untuk para jemaat. Setelah hampir sebulan lamanya proses pengerjaan kursi untuk jemaat gereja Al-Shaddai Bazemba, pasukan Tengkorak Kostrad segera menyerahkan kelengkapan gereja tersebut yang juga telah menjadi impian masyarakat. Pada Minggu 11 Juni 2023, sebelum menyerahkan kursi gereja tersebut, para ksatria Tengkorak melaksanakan ibadah bersama di gereja Al-Shaddai Bazemba. Mengetahui akan kedatangan Letkol Infanteri Ardiansyah, masyarakat yang telah selesai ibadah kemudian keluar dari gereja untuk memberikan penyambutan. Para jemaat berkumpul di depan gereja untuk menyambut kedatangan Letkol Infanteri Ardiansyah yang datang membawa kursi gereja yang mereka idam-idamkan. Para jemaat gereja menyambut dengan teriakan khas suku Moni. Mereka segera menghampiri Letkol Infanteri Ardiansyah untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Tak sedikit dari para jemaat gereja yang sampai meneteskan air mata karena rasa harunya atas segala perhatian para ksatria Tengkorak Kostrad untuk mereka. Para pemuda dan anak-anak kemudian bahu-membahu bersama prajurit memindahkan kursi dari Letkol Infanteri Ardiansyah ke dalam gereja. Pendeta gereja memimpin langsung penyusunan kursi. Belum tersusun seluruhnya, beberapa jemaat bahkan sudah tidak sabar mencoba merasakan duduk di kursi baru gereja mereka. Selama di dalam gereja, tangis haru dan kebahagiaan begitu terpancar dari wajah masyarakat yang hadir. Mereka begitu antusias mendengar setiap kalimat yang diucapkan oleh Letkol Infanteri Ardiansyah. Tak henti-hentinya mereka mengucapkan terima kasih kepada setiap prajurit Tengkorak Kostrad yang berbicara dengan mereka. Suasana keakraban dan kekeluargaan menghiasi minggu yang indah di Intan Jaya. Kebersamaan para ksatria Tengkorak Kostrad dengan masyarakat tak berhenti sampai di gereja saja. Di kesempatan itu, Letkol Infanteri Ardiansyah juga menyampaikan kepada masyarakat bahwa pasukan 305 sudah menyiapkan hidangan untuk masyarakat. Oleh karena itu, Letkol Infanteri Ardiansyah dan pasukannya akan berjalan bersama-sama masyarakat dari gereja Al-Shaddai menuju pos koper. Sebagian wanita dan anak-anak dinaikkan ke kendaraan karena jarak yang cukup jauh disertai dengan jalan yang menanjak. Selama perjalanan, nampak sekali suasana kebahagiaan dan kekeluargaan para ksatria Tengkorak Kostrad dengan masyarakat Intan Jaya. Tidak ada kesan menyeramkan dan menakutkan di Intan Jaya. Hadirnya para ksatria Tengkorak Kostrad benar-benar telah membawa ketenangan dan kedamaian bagi masyarakat. Tim Liputan Berita Garuda TV melaporkan. Pemirsa, Polda Banten mengungkap adanya keterlibatan 2 orang mantan petugas Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam kasus tindak pidana perdagangan orang. Keduanya menurut Polda Banten ada di antaranya 7 tersangka yang ditetapkan lewat 3 laporan dengan jumlah korban 11 orang. Dua mantan pegawai Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi tersangka dalam tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di wilayah Banten. Hal itu terungkap saat Wakapolda Banten, Brigadir Jenderal Polisi Muhammad Sabilul Alif, menggelar konferensi pers pengungkapan kasus tindak pidana perdagangan orang di Kota Serang pada 12 Juni 2023. Keduanya seperti dijelaskan Sabilul, terungkap lewat 1 kasus laporan yang ada di Polda Banten dan 2 laporan di Polres Serang yang diungkap Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang, di mana secara keseluruhan ada 7 orang tersangka dengan jumlah korban mencapai 11 orang. Aksi mereka digagalkan saat mencoba melakukan pengiriman di Bandara Soekarno-Hatta dan di Jalan Raya Serang, Jakarta. Para tersangka masing-masing berperan sebagai perekrut, penyalur, penampung, dan meloloskan korban saat masuk ke bandara. Mereka mendapatkan keuntungan sebesar 3 juta rupiah dari korbannya dan 6 juta rupiah dari pihak penyalur. Dan 2 orang mantan petugas BP2MI. Kegiatan ini tidak terlepas dari oknum-oknum orang-orang yang sudah mengetahui jalur-jalur kegiatan TPPU. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketujuh tersangka dikenakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman paling sedikit 3 tahun penjara.
dan paling lama 15 tahun penjara. Polisi mengimbau kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap para calo TKI ilegal dan tidak tergiur iming-iming gaji tinggi yang kerap jadikan motif para tersangka untuk menjerat para calon korban.